Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Pada hari ini aku berada di showroomnya Karoseri Laksana yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Nah, bicara mengenai Karoseri Laksana, teman-teman pasti gak asing dengan kata legasi. Nah, legasi ini merupakan satu varian produk body big bus yang di kelas premiumnya Karoseri Laksana. Tentu teman-teman udah pada familiar lah dengan bentuk-bentuknya keluarga legasi. Dimulai dari tahun 2008 sampai sekarang udah tahun 2022. Berarti kurang lebih udah 14 tahun kita bersama dengan legasi ini teman-teman. Nah, sejarahnya nih dimulai dari 2008 bodi ini diperkenalkan muncul. Lalu di 2011 muncullah generasi legasi SR1. Lalu di tahun 2013 ya kalau nggak salah ya, ada legasi SR1 yang facelift. Lalu di tahun 2016 ada perubahan yang cukup banyak di generasi legasi SR, dan tahun 2016 itu merupakan kelahiran dari legasi SR2, penerus dari legasi SR1. Terus di tahun 2017 aku masih ingat dulu tuh waktu awal trennya body dengan muka itu double glass, sehingga di tahun 2012 Laksana membuat subvarian lagi yaitu legasi SR2 HD Prime, dan juga di tahun berikutnya ada XHD Prime yang beda dari tingginya lah. Nah, setelah kurang lebih sekitar 6 tahun, mulai dari 2016, legasi SR2 bertahan. Di tahun 2022, Karoseri Laksana di gelaran Gias 2022 ini secara resmi memperkenalkan ke publik penerus dari legasi SR2 ini, yaitu legasi SR3. Seperti apa bentuknya? Ikuti terus videoku kali ini. Oke teman-teman, nah karena ini merupakan produk yang masih baru dan aku mungkin masih awam ya, aku langsung aja nih ngajak sama tukang gambar bis ini. Tukang gambar, betul. Nah ini aku kenalin nih Om Riri. Halo Om. Tukang gambar sama tukang jalan-jalan. Tukang jalan-jalan. Nah, salaman ya Om. Oke. Terima kasih sudah datang. Kayaknya kok capek gitu Om? Iya capek kan, kita persiapan. Bias itu persiapan gini tuh, mungkin kalau udah jadi finishing tuh dari 1 minggu sebelumnya udah bener-bener harus fokus ya. Jadi Oke. Jadi ini kan udah mulai dari 2016 itu kan muncul SR2. Iya, betul. Terus selisihnya itu kok 6 tahun banget Om. Itu kenapa Om? Di 2022 baru ada SR3 ini. Biasanya gini ya, kalau ada SR2 itu kan penggantian model itu udah langsung frontal, jadi cuman facelift bagian tertentu. Jadi mungkin bagian bumper, fog lamp, nah itu namanya facelift. Jadi terus dulu pernah dikasih kayak topi. Betul. Itu ya sedikit-sedikit lah. Kalau dikeluarin semua nih kita rugi dong. Iya. Marketingnya itu ya. Kasihan marketingnya. Iya, oke. Ya. Terus untuk membuat SR3 ini persiapannya, pengerjaannya tuh kalau boleh diceritain suka dukanya gimana? Kalau pembuatan mobil baru ya, bis baru maksud saya ya, itu biasanya sih kita spilling 1 tahun. Karena sudah biasa. Dalam 1 tahun kita jadi. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa bikin bis. Dengan bis desain sendiri. Itulah keuntungannya Mas. Jadi kalau bikin desain sendiri itu tahu kekurangannya, kelebihannya. Jadi untuk bikin selanjutnya kita gampang. Itulah kuncinya. Iya. Jadi udah terbiasa ya. Iya, udah terbiasa. Jadi waktu 1 tahun itu termasuk untuk membuat produk body baru itu udah termasuk cepet ya?
Ya lebih cepat, pasti cepat. Pasti cepet ya? Iya. Oke. Terus sekarang aku tanya nih Om, ini kan aku lihat nih SR3 Ultimate, terus ditulis Legacy SR3 Panorama XHD. Nah, Iya. bisa dijelasin nggak Om? Ya, lihat ada tulisan Ultimate kan berarti kan bagian lo kelas yang paling tinggi ya. Oke. Di Laksana. Dari Laksana yang SR3. Ultimate, khusus SR3. Khusus SR3 itu Tipenya ada- seperti ini. Jadi tipenya seperti ini, Oke. modelnya seperti ini untuk Seperti SR3 single glass. Single glass. ini Single glass. panorama. SIM itu khusus single glass. Ultimate khusus Khusus single single glass. glass. Oke. Iya, Jadi Terus, ciri-ciri kan bisa dilihat nanti Mas. ya, Ya. seperti itu ya. Keren banget ini. Ya. SR3 Ultimate. Berarti kalau bisa dibilang tuh aku bisa menyimpulkan tuh SR3 yang Ultimate itu tuh merupakan varian tertingginya SR3. Betul. Oke. Gitu aja lah. Biar untuk mudahnya gitu aja. Iya, teman-teman mudahnya ya. gitu aja. Iya. Nah Om, aku lihat ini bagian ini kan SR3 XHD Panorama ya. Ya. Berarti kalau XHD itu tingginya 9. 3,9 teman-teman. Ya, kalau SRD 3,9. Terus aku lihat ini berarti kacanya baru dong Om? Baru. Baru ya? Ini semua serba baru. Jadi Semua serba saya anggap baru? kalau di eksterior Ah, 90% baru. 90% baru loh teman-teman. Oke, kita Bisa mau dilihat detailnya. kita mulai lihat detail dari atas. Itu atas itu kayak ada punuknya gitu Ya, Om ya. Itu juga baru. Itu baru ya? Iya, baru Oke. dengan desain yang baru lebih berkarakter lah. Oke, terus nih bagian Spion. spion. Ini spionnya kok bentuknya gitu gimana? Ini kan spion terbaru dari kita. Ya, Jadi bis SR3 itu karakternya lebih modern dari versi yang sebelumnya, Mas. Jadi Oke. semua dibikin lebih modern, lebih jadi modelnya berkarakter. modern, mau Ya. lebih sporty. Garis desainnya, detailnya itu dibikin secara cermat. Oke, Nah, itu. siap. Wah, keren banget nih. Yuk kita lebih dekat teman-teman. Ayo Om. Terus apa lagi ya? Ini udah. Ya. Nah ini, yang bikin mukanya bus itu jadi lebih fresh gitu. Ya, Headlampnya Om. headlampnya emang benar-benar baru kita. Ini baru. Iya, desain sendiri, karya anak bangsa. Oh ini Baik Om depan, desain sendiri, Om? belakang, iya. Desain dari Oh, jadi nggak Laksana. Jadi ngambil tidak dari- beli barang jadi. Jadi kita Oke. desain dari awal, Desain konsep, lampunya seperti apa. Itulah kelebihan kita. Jadi untuk membuat karakter bis dari keseluruhan itu lebih gampang. Karena kita membuat desain lampunya itu Oke, bikin oke. desain sendiri. Wah keren ini. Terus ini keunggulannya lampu ini apa Om? Yang baru dari SR3 series ini? Ini keunggulannya LED ya ini. Ya. Ya, di LED dengan Terus kotak-kotak gini. dan kotak-kotak sistemnya ini bisa ini Mas. Jadi bisa di style untuk lampunya. Oh, berarti ini bisa naik turun Iya, gitu? bisa naik turun. Dari tombol di depan, di dalam. Di dalam ya? Berarti ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali hanya di Laksana. Keren tuh teman-teman. Jadi ini bukan custom, tapi emang default dari Default dari sana. SR3 ya? Iya. Kayak gini ya? Iya, jadi lampunya ini dua bisa gini di setel dari tombol. dari tombol. Jadi Itulah bisa naik, kelebihannya turun, naik, turun. lampu yang baru kita. Gitu. Lebih detail, lebih ya pokoknya lebih semuanya Lebih semuanya. Ya, Terus ini ada warna ya. birunya gini. dilengkapi dengan fitur apa? Chrome, Chrome. nyambung dari kanan ke kiri. Oke, terus ini running ya Om ya? Ini running ada. Ini lampu kota ada. Oh, lampu kota Iya. ini lampu kota. Terus ini ada untuk fog lamp ya. Iya, fog lamp. Ini BLED. Jadi BLED. untuk bisa untuk fog lamp untuk apa? Lampu jauh dan dim juga. Lampu dim bisa. Jadi satu jadinya. Jadi satu di sini. Iya. Keren ya. Komplit Pak ya ini. Komplit. Komplit Pak ya. Gokil. Oke. Tapi kalau yang ini enggak ada perubahan ya Om ya? Tidak ada perubahan kalau kayak Viper kan masih standar. Masih standar. Jadi Terus kaca kacanya lebih tinggi iya. pasti. Jadi artinya kalau kita bikin apa? Desain itu proporsi kita benar-benar perhitungkan. Oke. Terus ini kawalnya juga baru. Ya baru. Keren banget sih ini. Oke, sekarang kita ke mana ya Om ya? Ke samping Nah, yuk ini, Om. Mana? ini loh, jangan lupa loh ini. Iya, Ini mana? yang terbaru. Jadi Ini? bisa untuk lampu kota dan untuk sen nyalanya. sini, nyalanya ini? Iya. Nanti kita coba pas nyalain aja Iya. Om. Sekarang kita lihat di bagian nih, Samping ya? sampingnya nih. Aku mau tanya nih. Pasti nanya nggak ada lendangnya, selendangnya. Aku mau nanya nih, ini kenapa kok nggak ada selendangnya nih Om? Padahal yang untuk yang panorama series di SR2 itu Iya. ada selendang kayak bumerang gitu. Tapi kenapa kok ini kok hilang? Ini kan jenisnya panorama. Jadi kita anggap aja panorama. Jadi orang tuh lihat untuk visibilitasnya
lebih nyaman. Jadi dengan menghilangkan selendang itu selendang bumerang itu membuat visibilitasnya dari dalam tuh lebih enak, luas. nyaman, lapang. Itulah kelebihannya. Jadi emang benar-benar dibedakan Mas dari SR2 dengan selendang. Tapi untuk yang double glass, tetap pakai selendang S-series. S-series. Yeah. Oh, S-series. Oke. Siap. Terus ada lagi yang kutanyain. Ini kalau aku lihat dari jauh Om ya. Dari jauh itu kayaknya bodi ini tinggi banget. Itu mungkin apa gara-gara ini Om? Garis tengah ini. Ini karena kita ada karakter lagi di sini untuk ada kasih nut ya, lekuan bodi. Nut. Jadi ini membuat kesan bodi itu lebih tinggi. Ya, karena berada di bawah lambung. Berada di bawah lambung tengah ini. Jadi kesannya lebih tinggi. Iya, kayak semacam ini kayak. Padahal sih kalau dibanding yang lama juga sama ya. Jajar sama. Jadi kalau sekilas kayak bis apa ya? Bis tinggi loh. UHD. Enggak lah, kalau UHD lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Mungkin ke paut 10 cm. 10 cm ini cuma 3,9. 3,9 lah, kurang lebih. Terus ini pakai konstruksinya ini toilet tengah nih Om ya. Ini ada toilet tengah. Toilet tengah. Terus yang di bagasi itu ada tambahan lagi nggak? Ada yang menarik gitu nggak Om? Kita buka ya. Oke. Nah ini. Itu ada apa ini Om? Ini sebenarnya kita bikin desain untuk tempat istirahat driver, pengemudi. Jadi pengemudi kalau misal istirahat bisa di sini. Jadi mungkin nanti ada kasurnya nih, enak. Dilengkapi dengan fan sama ini kayak ada tempat naruh HP, naruh barang lah ya. Wah, gokil. Ya mungkin kalau untuk wisata cocok. Kalau wisata orang cocok ini. Istirahat. Wisata cocok banget. Nah, ini kita kenalkan hal baru seperti ini. Iya. Terus ini bagasinya ini juga untuk bodi XHD ini bisa buat masukin motor Om? Kalau XHD pasti tingginya kan bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini Mas, kita lihat belakangnya. Iya. Yang menarik itu belakangnya. Yang menarik belakang. Kayak yang perubahan paling ekstrim ada di bagian paling belakang kayaknya nih. Betul, benar-benar desain yang revolusioner dari kita. Iya. Tapi kalau aku lihat ini dari jauh, kayaknya bisa kayak pendek gitu ya Om ya. Tapi kalau dilihat dari dekat, tinggi banget. Ya. Nah itu kan posisi lampu variasi itu di bawah kaca, itu membuat kesan tinggi dan gagah. Lampu Garuda, kalau sebutnya lampu Garuda. Lampu Garuda. Jadi membuat kesan lebih tinggi, lebih ganteng lah gitu. Ini model apa? Lampunya ini juga baru. Ini lampunya desain sendiri karya anak bangsa. Ini desainnya Laksana sendiri Om? Semua desain sendiri, pokoknya di Laksana itu semua harus desain sendiri. 100% karya anak bangsa ya? Iya, itulah kelebihannya Laksana. Terus ini Om, dulu kan ini lampu ini tuh kalau aku lihat desainnya ini jauh banget berbeda dengan seri SR2 sebelumnya. Kalau SR2 sebelumnya kan lancipnya di sini nih, terus di sini lurus gini. Ini kok? Ini memang kita berani banget langsung. Kita memang desainnya agak berani, lebih futuristik. Ya, karena memang harus mengimbangi desain secara keseluruhan. Kalau kita membuat desain yang revolusioner gitu. Perubahan yang sangat banyak sekali untuk di bagian belakang. Tidak seperti biasanya Mas. Iya, jadi misalkan teman-teman gini, kalau misalkan nanti kalau udah lihat bis ini di pameran Gias atau di jalanan, itu butuh waktu untuk adaptasi Om ya, untuk membiasakan keluarga Legasi itu sekarang kayak gini bentuknya ya. Lebih futuristik, lebih sporty lah. Lebih kekar dari soalnya kan yang kemarin yang SR2 ini yang bagian sini Om, itu masih ini polos. Nah sekarang udah ada kayak gininya. Kita harus lebih berani lah. Iya. Ini misalkan dikasih kayak misalkan lampu variasi pun juga bisa di sini ya. Bisa. Siapa lagi Om ini yang baru? Atas pasti ya. Pasti atas. Pasti lihat atas heran ya, ada sesuatu yang baru. Ini? Di pojok ya? Di pojok ini? Iya. Ini lampu? Itu bisa lampu kota, bisa untuk lampu rem. Jadi kalau ngerem bisa nyala. Bisa nyala gini? Tapi ini untuk semua varian SR3? Khusus ini, Ultimate. Ya. Kalau SR3 kelas biasa atau yang seperti mungkin Suite Class, Suite Kombi itu tidak ada. Terus SR khusus Ultimate tidak ada tambahan fitur untuk lampu samping kaca. Terus ini Om, kedepannya ini untuk yang double glass ini masih diproduksi atau sekarang mau menuju ke single glass semua Om kayaknya? Masih diproduksi di belakang. Masih diproduksi ya? Ini kalau Mas Andri bisa tahu, di belakang udah antri.
Udah antri, SR3. SR3. Banyak PO yang antri. Banyak, double glass, single glass, ada semua. Wah, iya. Ditunggu satu lagi yang double decker. Oh, iya. Masih belum bayang. Sudah kebayang sih, double decker mau tak bikin kayak apa, sudah kebayang saya. Ya. Oke. Ultimate ya, Edition. Ini panjang banget ya bis ini ya? Panjang. Pakai Scania K360. Ini ada yang baru lagi nggak, Om? Dari bodi ini? Ada baru. Apa? Di bagian pengemudi. Jadi nggak biasanya kan, Mas Andri Aman bisa lihat ini apa? Power window. Oh, jadi ini bisa turun? Bisa turun. Dengan kan gitu, kayak mobil gitu? Iya. Oh, biasanya kan digeser gitu ya? Digeser. Ini kita bikin yang pertama power window. Power window yang di bus ini ya? Iya, bus. Mudah-mudahan sih diterima ya. Ya semoga-moga aja ini lebih memudahkan driver untuk mengemudikan, terus misalkan lo ngetap tol atau butuh apa gitu, lebih enak ini sih. Iya. Kesannya kan lebih modern, lebih rapi, lebih itu sih, banyak, lebih sporty, lebih modern, lebih futuristik dengan SR3 ini. Nah, Om, ini satu lagi Om, ini kalau aku lihat ini bentuknya lebih kotak gitu ya dibandingkan yang kemarin SR2. Nah, kita emang bikin style itu lebih apa ya namanya, untuk lebih fresh. Jadi lebih fresh itu artinya gini Mas, kita akan buat suatu desain tuh benar-benar biar terlihat beda dengan yang versi kemarin. Jadi kaca pun saya agak tegak dikit. Iya, kan biasanya agak merebah kan. Ini kan membuat kesan gagah, tinggi, besar. Proporsi lebih enak dilihat dibanding dengan kacanya agak ke belakang rebahnya. Ini lebih, ya artinya punya nilai lebih lah. Kalau untuk memang desainnya seperti ini, kita bikin sesuatu yang lain daripada biar orang nggak bosen. Biar orang nggak bosen. Iya. Saya udah 6 tahun dong. Udah 6 tahun. Kita sesuatu yang baru kan harus. SR2, terus sekarang SR3 langsung gebrakannya langsung. Wah, ekstrim dari depan, belakang ekstrim. Semua baru, 90% baru. Terus ini, tapi ada kemungkinan nggak Om ini dikasih selendang baru? Kalau aku lihat kayak ini ada tatakan selendang nih kayaknya nih. Ya kemungkinan ada juga. Ada juga tapi mungkin mungkin nanti tahun-tahun belakangan lah. Ya. Tapi untuk kelas Ultimate tetap kita tanpa selendang. Oke. Kalau double glass ada selendang. Seperti biasa. Siap. Dan nanti bisa bedain cuman double glass kan seperti biasa double glass. Depannya SR3, samping sama. Tidak ada beda. Untuk dalam-dalam kayak lover sama semua ya? Masih sama, cuman ada beberapa material yang baru, ya emang biar penyegaran lah. Cuman berapa persen di bagian. Terus dashboard juga masih relatif sama ya? Cuman beda lapisan, mau dilapisi apa warna-warna tertentu aja. Dikombinasi aja, tidak beda jauh. Ini yang benar-benar baru bagian eksteriornya. Eksterior emang benar-benar fresh. Benar-benar di luar dugaan lah pasti teman-teman nanti kalau lihat di luar dugaan. Pasti mungkin jadi misalkan ini biar dilihat di jalanan itu Legacy SR itu ada perubahan lebih fresh lagi gitu. Betul. Jadi untuk kali ini Laksana mentitik beratkan pada eksteriornya teman-teman. Nah, untuk interiornya gimana? Buat teman biar gak penasaran, ya aku langsung tunjukin aja. Om, makasih ya udah diajak keliling-keliling ya. Aku tak lihat di bagian dalamnya ya. Siap. Oke. Monggo. Terima kasih. Silakan. Nah teman-teman, seperti yang diutarakan sama Om Riri tadi, bahwa Legacy SR3 ini berfokus pada pembenahan atau pembaruan dari eksterior bus Legacy series ini teman-teman. Nah, untuk interior itu ada perubahan sih, tapi perubahan yang minor. Seperti kalau dilihat dari dashboardnya ini masih dashboard yang seperti SR2 yang sebelumnya, cuman ada tambahan ini wooden panelnya ini dia lebih banyak sampai ke sini teman-teman. Cluster instrumennya, terus ini ada warna goldnya nih teman-teman, Dove Gold kayak gini, jadi semakin menambah kesan luxury dari bis ini teman-teman. Nah ini ada permainan lampu Lega Light-nya nih teman-teman. Terus apalagi ya, udah ini aja sih, simple kayak gini. Terus ini ada kayak audionya, dan ini adalah cluster instrumennya Scania. Kayaknya nggak perlu bahas ini terlalu detail deh, karena kan kalau Scania kan emang ya Scania gitu loh, yang premium gitu. Tapi yang paling baru dari sini tuh emang bodinya teman-teman. Nah terus dari kita lihat di atas ini, bis ini kan menggunakan single glass. Jadi ini tetap dikasih kayak sunscreen gitu. Terus di atas ini biasanya di atasnya pintu itu ada lover AC yang kayak gini nih, aku tunjukin.
biasanya di sini ada kayak lover AC gitu ya kalau SR2 ya. Tapi kalau untuk SR3 ini nggak ada nih. Nah, ini ganti wooden panel gini, ada tulisannya Laksana, ada CCTV, ini ada jam dan tanggal juga. Terus lover AC-nya ditaruh di sini teman-teman. Nah ini di sini. Jadi dipisah dari sini. Tuh yang membuat beda. Terus kalau partisinya ini juga sama sih, nggak ada perubahan, sama kok. Oke, kita sekarang ke belakang aja yuk. Oke teman-teman, nah ini adalah jok yang bukan jok asli bus ini. Ini spek untuk pameran teman-teman. Jadi ini kursinya ini Versa ya ini ya. Versa dari buatannya Laksana sendiri yang kursinya Bludru, dilengkapi dengan leg rest dan reclining seat. Jaraknya lebar-lebar karena emang cuma kebutuhan pameran aja teman-teman. Nanti kalau udah jalan atau kita udah tahu ini punya siapa, kursinya bakal berganti. Oke. Lalu apalagi yang baru ya? Ini masih lama sih sama. Terus yang baru kita lihat dari sisi toilet. Nah, toiletnya ini menggunakan konstruksi toilet tengah teman-teman. Jadi keunggulan dari toilet tengah ini, ruang untuk jok kursi penumpang ini lebih longgar. Jadi bisa memuat orang lebih banyak. Terus ada perubahan lagi tuh ya di sini teman-teman. Ini tuh dulu kan di warna hitam gitu ya. Sekarang ada wood panelnya kayak gini. Ada kayak kayu-kayunya gitu. Jadi semakin menambah kesan elegan dan mewah dari bis ini teman-teman. Terus ini dinding-dindingnya ini, pilar-pilarnya juga masih khas Laksana. Nah ini ada yang baru nih. Di dekatnya lover AC ini ada kayak gini nih. Nah ini desain baru nih teman-teman. Biasanya kan cuma lurus gitu aja kan. Ini udah kayak ada apa ya, diamond-diamondnya gitu loh. Nah kayak gini. Baru sih ini pembaruan ya, walaupun aku bilang ini pembaruan minor ya. Tapi udah cukup fresh lah teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman. Ini bis panjang banget ya. Ini keunggulan dari sasis premium sih, ini bukan tronton tapi bisa panjang gitu. Nah sekali lagi ini bukan kursi untuk aslinya bis ini, untuk keperluan pameran. Dan buat teman-teman yang pengen lebih dekat, pengen tahu lebih dekat atau nyentuh atau foto bareng sama Legacy SR3, teman-teman bisa datang di pameran Gias 2022 di BSD Tangerang mulai tanggal 11 Agustus 2022. Oke?